Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nur Fadila, mahasiswi dari Universitas Serang Raya. Di sini saya akan memberikan suatu opini mengenai hubungan industrial di dalam suatu komunikasi. Misalnya banyak sekali pasal-pasal yang diciptakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk hak asasi manusia. Tujuannya adalah untuk melindungi dan mengatur tentang hak dan kewajiban antara buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha tersebut. Namun, masih banyaknya buruh yang hidup jauh dari kata layak, yang mengakibatkan tingkat kriminalitas terjadi itu sangat tinggi. Upaya pemerintah mengatasi pengangguran dengan cara menyerap tenaga kerja dan pembuka lapangan pekerjaan adalah langkah yang dilakukan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tapi dalam kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran yang bersifat normatif. Sering terjadi di tingkat perusahaan. Di antara faktor tersebut dikarenakan kurangnya pengawasan dari bagian pengawas Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga membuka peluang pengusaha untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di sini saya akan memberikan contoh kasus hubungan industrial yang ada di Indonesia. Contoh kasus industrial yang ada di Indonesia, contohnya pengawas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang mandul dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kesempatan ini menceritakan pada kasus PT Amtrade, lokasi produksi brand dan jumlah buruh, bahwa dasar pembentukannya Serikat Buruh FSB Gartex SBSI di PT Amtrade ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara buruh dan perusahaan tersebut. Namun, dalam kenyataan yang ada, serikat buruh dipandang seperti duri dan benalu yang ada di dalam suatu perusahaan. Pada tanggal 11 November 2014, telah terjadi kesepakatan bersama antara pihak perusahaan PT Amtrade dengan pihak buruh. Dengan isi kesepakatan diantaranya perusahaan siap menjalankan UMKM 2014, perhitungan upah lembur, hak cuti, BPJS, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta akan mempekerjakan kembali pengurus maupun anggota yang sebelumnya telah ditolak bekerja. Namun, dengan berjalannya waktu, perusahaan dengan terang-terangan menurunkan jabatan terhadap pengurus komisariat di tingkat perusahaan dan memutuskan hubungan kerja dua anggota FSB Gartex SBSI PT Amtrade dengan alasan habis kontrak. Pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT Amtrade tanpa adanya penetapan tertulis dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi. PT Amtrade dengan memberikan Undang-Undang 13 tahun tentang ketenaga kerjaan. Dengan demikian, implementasi dari hak berserikat belum mendapatkan perhatian serta tindakan yang konkret dari pemerintah. Hal ini membuat perusahaan selalu memberikan sanksi kepada buruhnya yang berserikat, pada hakikat pengusahaan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan adalah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Di sini saya kayak memberikan satu opini bahwa dari kasus tersebut kayak banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak tepat. Dalam kasus contoh tersebut sangat jelas banget bahwa industrial di Indonesia itu tidak sepenuhnya mengikuti norma-norma atau hak yang emang harusnya didapatkan pada setiap buruh yang bekerja di perusahaan masing-masing. Ketika di tanda tangan kontrak, mereka menjanjikan sebelum mereka terikat, mereka tuh membujuk suatu buruh itu untuk kerja di perusahaan mereka dengan janji-janji yang seperti akan diberikan BPJS, terus tunjangan-tunjangan yang lainnya. Tapi pada kenyataannya, ketika suatu buruh sudah bekerja di suatu perusahaan mereka,
janji-janji yang mereka berikan itu ternyata tidak sesuai dan tidak mereka tepati kepada karyawan-karyawannya. Cukup sekian dan terima kasih. Tadi itu penjelasan sekaligus opini dan contoh kasus industrial yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.